Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi walaupun ibadah secara online. Biarlah kita tetap bersuka cita, semangat kita tetap menyala-nyala dalam memuji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri sejenak. Dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kita memuji Dia Allah yang setia. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa
satu hari yang baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, biarlah ini tidak menyurutkan sukacita kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Halo. Shalom, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita beribadah dengan semaksimal mungkin, dengan penuh semangat. Mari kita naikkan pujian ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus. Yang setia, tak pernah
firman Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh berdiam diri sejenak, menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, Engkau selalu ada di samping kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktu-mu selalu yang terbaik.
sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami, hati kami, gadget kami, ruangan di mana kami beribadah hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar dengan hati yang terbuka akan bisa menghibur kami, menguatkan kami, mendidik kami, menegur kami, mendekatkan kami kepada Tuhan, dan membuat iman kami semakin bertumbuh. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus atau suasana Paskah. Baru 2 minggu yang lalu kita merayakan atau memperingati Paskah 2021. Saya waktu itu berbicara tentang bagaimana kita orang-orang Kristen harus menjalani hidup kita sesuai dengan petunjuk dan kehendak Yesus setelah kebangkitannya. Hari ini kembali saya ingin berbicara tentang Paskah. Yuk buka dulu dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan mengikuti dari Alkitab di rumah masing-masing atau melalui layar yang ada di belakang saya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, salah satu kebenaran terbesar di dalam kekristenan adalah bahwa kematian, maut telah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga kita, manusia yang percaya kepada Kristus, punya harapan, ada kehidupan setelah kematian. Adam manusia pertama membawa manusia kepada kematian dengan dosanya. Upah dosa adalah maut, begitu kata Roma. Namun Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, telah mengalahkan kematian itu dan dibuktikan dengan bangkit dari antara orang mati sebagai yang pertama, buah sulung dari kebangkitan orang-orang percaya. Nah, iman kekristenan kita, hidup Kristen kita dibangun dengan pondasi kepercayaan iman di atas kebangkitan Kristus tersebut.
Apa yang bisa kita pelajari dari kebangkitan Kristus dengan orang-orang percaya? Kita lihat dulu tentang kebangkitan Kristus. Nah, Tuhan Yesus sendiri cerita tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya dalam perjalanan di Galilea. Kita lihat Matius 17 ayat yang ke-22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ayat perikop yang sama bisa dibaca dari Markus 9 ayat 30 sampai 32. Nah, Yesus membuktikan ucapannya dengan menampakkan diri selama 40 hari dalam berbagai peristiwa kepada bermacam-macam orang. Yang kepada Maria Magdalena di taman, yuk kita lihat. Kita lihat Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus membuktikan, dia menampakkan diri kepada Maria. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada dua orang yang berjalan di Emmaus. Kita lihat Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 32. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu ada dua orang dari murid Yesus pergi ke kampung yang bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan di dalam perjalanan ini, dua orang ini bercakap-cakap, ngobrol tentang segala sesuatu, termasuk tentang Yesus yang baru disalibkan beberapa hari yang lalu. Nah, waktu mereka lagi kongko seperti itu, Yesus sendiri datang menghampiri mereka dan ikut nimbrung di dalam perjalanan tersebut. Kemudian Yesus nanya, apa sih yang lagi diobrolin? Berita apa sih yang lagi heboh, yang lagi happening, yang lagi trending begitu kan? Sampai mereka bilang apa? Aduh, emang kamu nggak tahu ya? Kemana aja sih? Emang kamu nggak ngikutin berita ya? Apa kamu baru datang di kota ini? Kemarin itu ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi, penuh kuasa dalam pengajarannya, penuh kuasa dalam membuat mujizatnya di hadapan Allah dan kami semua, di hadapan warga. Tapi imam kepala dan pemimpin kami mau menyerahkan dia untuk disiksa dan dihukum mati di kayu salib. Nah, padahal dulu itu kami berharap bahwa Sang Yesus itulah nabi yang akan membebaskan kami, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi sementara itu sudah 3 hari nih setelah dia disalibkan, katanya sih dia akan bangkit.
Beberapa perempuan dari antara kami sudah terkejut karena bertemu dengan Yesus yang katanya sudah bangkit. Tapi mereka pergi ke kuburnya dan nggak menemukan mayatnya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, ketika mereka bercerita seperti itu, Yesus nyambung. Ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Waktu mereka mulai mendekati kampung, lalu Yesus seolah-olah nggak masuk ke kampung itu dan akan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Pada waktu mereka duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa itu Yesus. Dan pada saat yang sama juga Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan dirinya untuk menguatkan ceritanya, untuk menguatkan rencananya. Bener loh, waktu itu kan aku bilang aku akan disiksa dan mati diserahkan, dan kemudian pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan ini loh benar, aku bangkit, untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berada di loteng atas dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan waktu itu ketika Yesus datang, Thomas yang disebut Didimus itu nggak ada di sana. Murid-murid cerita, tadi Tuhan datang loh, Yesus sudah bangkit loh, aku lihat bla 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 seterusnya. Dan Thomas bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku di tangan bekas pakunya dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Sehingga apa? Yesus menampakkan diri kedua kalinya di tempat yang sama. Dan pada waktu itu ketika murid-murid berkumpul, ada si Thomas di sana. Itu dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Nah kemudian nggak cukup sampai di situ. Ketika murid-muridnya ada di tepi danau Tiberias, atau yang disebut juga danau Genesaret atau danau Kineret, Yesus kemudian mengetahui bahwa mereka tidak mendapatkan ikan. Padahal mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka sudah tahu waktunya kapan ikan banyak. Mereka sudah tahu bagaimana cara menangkap ikan. Tetapi semua itu adalah rencana Allah. Pada hari itu mereka tidak mendapat ikan. Kemudian Yesus berseru dari pinggir pantai, dari pinggir danau. Dia bilang apa? Coba tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan pada hari itu mereka mendapatkan ikan 153 ekor sampai jala mereka hampir koyak. Dan kemudian dibantu oleh teman-teman mereka yang lain yang tidak jauh dari situ. Sampai akhirnya ketika mereka tiba di pinggir dari danau tersebut, sudah ada Yesus yang menyediakan api dan roti. Ikannya tinggal dipanggang di situ. Dalam Yohanes 21 ayat yang keempat sampai yang ke-19. Dan kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus di pintu Damaskus. Sehingga pada waktu itu selama beberapa hari Saulus ini mengalami kebutaan karena melihat kemuliaan Allah. Sehingga namanya akhirnya berganti menjadi Paulus, menjadi rasul yang diurapi oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus membuktikan ucapannya dengan menampakkan diri dalam berbagai peristiwa kepada bermacam-macam orang. Kurang lebih diperkirakan 500 orang dan selama 40 hari untuk meneguhkan bahwa dia bukan seorang pembohong. Dia tetap stick pada rencananya. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang nyata. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat mungkin dulu film yang sangat happening sekian puluh tahun yang lalu berjudul Ghost. Nah itu hampir semua orang menonton film Ghost. Dan mungkin masih kita ingat bagaimana kisahnya. Waktu dia mati, si pemeran pria ini, dia tidak sadar dia mati dan dia hidup rohnya kemana-mana. Dia tidak bisa memegang benda-benda. Dia juga tidak bisa dipegang oleh orang-orang di sekitar dia karena di tubuhnya adalah roh. Tetapi tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang nyata, tidak merupakan hologram, tidak juga melayang-layang seperti setan gentayangan, tidak juga berupa seperti sesuatu yang tidak berwujud tapi bersuara. Tidak. Tubuh kebangkitan Yesus itu nyata. Buktinya apa? Para murid melihat Yesus. Lukas 24 ayat 39 sampai 40 yang tadi sudah kita baca. Lalu kemudian apa? Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam
ayat yang ke-36. Para perempuan yang pergi ke kubur bisa memeluk Yesus setelah dia bangkit dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Dan Yesus makan roti dan ikan bersama murid-muridnya di tepi pantai Genesaret. Yohanes 21 ayat yang ke-12. Nah, tubuh kebangkitan Yesus ini adalah tubuh yang luar biasa, yang melebihi pikiran manusia, melebihi tubuh manusia biasa, dan tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak lagi dibatasi oleh materi apapun. Waktu Yesus terangkat ke surga, dia tak perlu dibantu oleh apapun, hanya dengan tubuh kemuliaannya. Karena tubuh kemuliaannya itu diterima di surga. Tidak seperti tubuh kita yang masih terdiri dari darah dan daging, yang penuh dosa dan penuh najis ini. Sehingga apa? Yesus tidak perlu pakai roket untuk pergi ke surga. Yesus juga nggak perlu pakai balon yang diterbangkan untuk bisa diangkat ke surga. Yesus juga nggak perlu macam-macam, cukup bisa terangkat ke surga tanpa bantuan siapapun atau apapun. Karena tubuh kemuliaannya adalah tubuh yang luar biasa. Itu yang kita bisa lihat tentang kebangkitan Yesus. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian kebangkitan orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 tadi yang sudah kita baca. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Nah, kebangkitan orang percaya ini didasari dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Makanya Yesus disebut sebagai yang sulung. Kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka tidak pernah akan ada kebangkitan orang percaya. Artinya Yesus dulu sebagai yang pertama, sebagai yang sulung, yang lain mengikuti sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, kebangkitan orang percaya didasari oleh apa? Oleh kuasa Allah, bukan kuasa jin, bukan kuasa sesembahan yang lain, bukan kuasa setan, bukan kuasa manusia, tetapi sungguh-sungguh atas kuasa dan kehendak Allah, rencana Allah. Tadi sudah kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 38. Jadi kita percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya Yesus itu lahir, Yesus itu hidup, dia mati di kayu salib, dan kemudian akhirnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka itulah yang menjadi dasar dari kekristenan kita. Maka itulah yang menjadi kekuatan kenapa kita berpegang teguh pada iman kita. Karena kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, percuma jadi orang Kristen. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma dengerin khotbah ini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma saya menjadi hamba Tuhan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma saudara melayani Tuhan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma ada gereja di muka bumi ini. Justru karena Yesus itu benar-benar dibangkitkan, maka hidup kita tidak hanya di dunia ini saja. Justru karena Yesus itu benar-benar dibangkitkan, maka kita punya harapan ada hidup yang kekal, yang indah setelah kematian. Justru karena Yesus itu benar-benar dibangkitkan, maka kita punya urutan waktu bahwa nanti kita juga yang mati di dalam Kristus akan bisa bertemu kembali, dibangkitkan bersama-sama dengan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita orang percaya. Inilah yang menjadi dasar iman kita. Inilah yang menjadi membedakan kita dari yang lainnya. Semua tokoh agama lahir, hidup dan mati, hanya Yesus yang bangkit. Itulah yang menjadi perbedaan bagi kita. Itulah yang menjadikan Yesus istimewa. Itulah yang menjadikan Yesus disebut sebagai Allah yang benar dan Allah yang hidup. Lalu bagaimana respons kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap Yesus yang sudah dibangkitkan? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah kita akan terus berkutat di dalam dosa-dosa kita? Atau kita akan terus bersedih, ya Yesus sudah mati, stop sampai di titik tersebut saja? Yang pertama, kita harus respons dengan rasa syukur. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus respon hidup kita harus respon ke bangkitan Kristus ini dengan rasa syukur. Ya, Yesus kok mati di salib ya, malu-maluin amat. Ya, Yesus kok mati tergantung kayak orang hukuman ya. Ya, Yesus jangan lagi pikirkan tentang itu, tapi kita respons dengan rasa syukur karena Allah telah membangkitkan Kristus dan membuktikan bahwa Kristus itu menang dari maut. Termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus juga pasti akan
akan menang dari maut dan dibangkitkan pada waktunya nanti. Kita respon dengan rasa syukur. Puji Tuhan, kita tidak salah percaya kepada Yesus. Kita tidak salah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena ternyata benar, dulu dia bilang dia akan mati dan dibangkitkan. Dan benar-benar dia mati dan dibangkitkan. Kita respon dengan syukur bahwa kita menjadi orang-orang yang ditebus dan diselamatkan. Kemudian yang berikutnya, kita respons dengan rasa terhibur. Jangan sedih terus. Yesus gak mati, gak tetap di dalam kubur. Yesus mayatnya gak dicuri. Yesus itu tidak stop sampai di situ, tetapi dia benar-benar dibangkitkan. Artinya stop. Walaupun mungkin sekarang kita belum bisa menatap Yesus secara langsung, bercakap-cakap dengan Yesus secara langsung, tetapi nanti pada waktunya kita akan berkumpul sama-sama di rumah Bapa. Selama kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepadanya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18 kita lihat. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan apa? Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan dari ayat 18 ke atasnya. Satu perikop tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan ini. Nah, kenapa kita bisa saling menghiburkan? Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, 8 tahun yang lalu kita merasakan kehilangan yang amat sangat, bahwa kita ditinggalkan oleh almarhum Bapak Gembala yang sangat kita kasihi. Dan yang menjadi penghiburan bagi kami sekeluarga dan juga jemaat GBI Alberta adalah bahwa Bapak Gembala sudah sembuh dari sakitnya. Tuhan sudah memulihkan dia dengan tubuh kemuliaan yang baru, dan Bapak Gembala sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Bapak Gembala sudah hidupnya senang, nggak lagi ditusuk-tusuk jarum, nggak lagi bolak-balik ke dokter, nggak lagi rutin diopnam di rumah sakit, nggak lagi harus cuci darah, operasi dan seterusnya. Itu yang menjadi penghiburan bagi kami dan bagi kita semua. Pada tanggal 20 Maret saya dan suami kehilangan seorang mentor yang sangat kami kasihi, yang sudah banyak melakukan pembinaan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami pasangan suami istri. Ibu Evangelis Lee Wei Chen telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Kami merasa bersyukur bisa selama 16 tahun mengenal beliau, walaupun berita kepulangan beliau sangat amat tidak terduga dan sangat amat mengejutkan bagi kami semua, begitu ya. Nah, tetapi ada rasa terhibur bahwa Ibu Lee Wei Chen telah terbebas dari sakitnya. Ibu Lee Wei Chen telah ada bersama-sama dengan Sang Pencipta. Ibu Lee Wei Chen telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, finishing well, dan dia telah berpulang ke rumah Bapa. Dia sekarang hidupnya lebih enak daripada kita dan seterusnya. Baru beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan Ibu Rita. Ibu Rita lagi galau karena mengingat tentang orang tuanya yang sudah ada di rumah Bapa. Dan kita bisa saling menghibur dalam hal ini. Ya, memang kita sedih ya, gak bisa lihat mereka lagi terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita percaya kalau kita tetap berpegang pada iman kita yang sama dengan iman mereka, maka suatu kali nanti kita akan sama-sama bertemu lagi dengan mereka. Dan kita bisa saling menghibur, kita bisa saling menguatkan. Ada harapan nanti bisa ketemu lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik, dalam kondisi yang jauh lebih indah. Nah, inilah respon kita. Kita bisa menghiburkan yang lain, menguatkan yang lain pasca kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, kita punya harapan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena Yesus bangkit, kita bisa saling menguatkan, saling menghibur dan meneguhkan orang-orang yang lain, teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita. Lalu kemudian apa lagi respon kita? Kita respons kebangkitan Kristus dengan setia dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Karena kita tahu jadi payah kita dalam melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus itu tidak bangkit, percuma saudara melayani Tuhan, percuma saudara memberikan persembahan, percuma saudara beribadah, percuma saudara menjadi orang Kristen. Tetapi karena Yesus bangkit, maka kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia.
1 Korintus 15 ayat yang ke-58, kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang hidup. Karena Yesus itu benar-benar dibangkitkan, maka Dia melihat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan dengan iman kita, apapun yang kita lakukan dengan hidup kita, Dia tahu. Dan kalau kita melakukan itu dalam nama Tuhan, kalau kita lakukan itu karena kita mengasihi Dia, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh karena kita tetap percaya kepada-Nya dan pegang teguh iman kita, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Dia yang hidup, Dia melihat semua yang kita kerjakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respons kita terhadap kebangkitan Kristus? Kita beritakan Injil Kristus. Tentang apa? Tentang Yesus yang hidup. Apa yang kita tahu dari Alkitab yang kita baca ini, kita ceritakan kepada orang lain. Apa yang kita tahu dari khotbah yang kita dengar, kita ceritakan kepada orang lain. Apa yang kita tahu dari artikel renungan rohani yang kita dapatkan, kita sharingkan kepada orang lain. Apalagi yang harus kita ceritakan? Ya, Yesus itu memang mati, betul. Yesus itu tergantung di salib, betul. Yesus itu dilihat sebagai orang hukuman romawi, betul. Tapi Dia lakukan itu karena Dia mengasihi saya dan saudara. Itu bisa kita sharingkan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengasihi kita sampai Dia pilih untuk mati supaya kita tidak mati, sampai Dia pilih menggantikan kita disiksa dan mati di kayu salib karena kasih yang luar biasa. Apa yang harus kita ceritakan? Iya, Yesus itu beneran mati, tapi Yesus itu juga beneran bangkit. Itu yang harus kita pentingkan, itu yang harus kita beritakan. Kalau Yesus hanya mati, titik, selesai, sama semua ceritanya dengan tokoh agama lain, dengan kisah-kisah yang lain. Tapi yang menjadi perbedaan karena Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Lalu kemudian kita bisa cerita, setelah Yesus bangkit, Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap hadir, Dia tetap menemani kita melalui Roh Kudus-Nya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan dalam iman percaya kita, supaya kita tetap bisa bertumbuh, supaya kita tetap bisa menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Yesus tahu hidup di dalam dunia yang makin pekat, di dalam dunia yang makin gelap, di dalam dunia yang makin berdosa, di dalam dunia yang makin banyak pencobaan, semakin tidak mudah, makin sulit, dan iman kita bisa sewaktu-waktu goyah. Itulah sebabnya Dia terus menemani kita, mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa tetap bertahan di dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kuasa Allah di dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit dari kematian. Tidak mungkin karena rekayasa dari orang. Karena mayat Yesus diletakkan di dalam kubur. Kuburnya itu ditutup dengan batu besar dan kemudian disegel oleh orang Romawi dan ditunggui dengan para prajurit Romawi. Jadi untuk melewati barisan tentara itu saja sudah sulit. Untuk melepaskan segelnya juga sulit. Apalagi menggulingkan batu besar itu juga tidak mudah. Nah, ternyata para prajurit itu kabur ketakutan ketika melihat kedatangan malaikat Tuhan. Jadi tidak mungkin itu adalah rekayasa manusia, karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun jauh lebih penting sekarang ini bukan hanya sekedar kisah Alkitab yang kita hafal, bukan hanya sekedar kisah Alkitab yang kita dengarkan khotbahnya setiap tahun. Jauh lebih penting sekarang ini adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar menjadi pengagum sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat. Oh iya, hebat ya, luar biasa ya, history maker ya. Tidak. Tetapi apakah kisah kebangkitan Tuhan ini membawa dampak yang besar di dalam hidup kita? Atau itu hanya sekedar mengisi ingatan kita, hanya sekedar mengisi pengetahuan kita, tetapi tidak pernah menyentuh sampai ke
dalam hati kita, dan hidup kita tetap tidak pernah berubah, masih tetap dikungkung, diikat di dalam dosa. Melalui kebangkitan Yesus ini, kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup dan menepati semua firman-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Nya. Memperingati kebangkitan Yesus Kristus ini seharusnya juga membangkitkan semangat kita untuk lebih mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa yang ada di dalam dunia ini. Terlebih secara setahun lebih ini kita melihat bahwa apapun yang kita punya di dalam dunia ini tidak bisa menolong kita saat pandemi atau sindemi itu melanda. Berbagai negara semuanya tidak ada yang terkecuali. Berbagai negara semuanya berjuang bersama-sama. Semua mau muda, kaya, raya, miskin, ataupun orang apapun, ras apapun, semuanya dilanda oleh pandemi seperti ini. Pada saat seperti itu, yang bisa kita andalkan hanya kuasa Tuhan saja. Memperingati kebangkitan Kristus ini harusnya memotivasi dan mendorong kita untuk lebih semangat lagi menjalani hidup kita dan melayani Tuhan selagi kita masih bisa. Karena berapa banyak orang yang kita lihat di sekitar kita, yang kita masih kayak hello, kita masih sapa, kita masih telepon, kita masih WA, kita masih dengar status-status, kita masih baca status-statusnya di medsos, tapi tiba-tiba kita mendengar mereka sudah berpulang. Begitu singkatnya hidup ini, seharusnya kebangkitan Yesus ini semakin memotivasi kita bahwa waktu kita yang singkat itu, hidup kita yang singkat itu harus kita jalani dengan lebih maksimal. Untuk apa? Melayani Tuhan, bukan untuk keakuan kita. Keselamatan telah Tuhan sediakan bagi kita melalui kematian dan harapan melalui kebangkitannya. Bagaimana respons kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita masih senang berkubang di dalam dosa, memanjakan keakuan kita, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak berguna dan tidak bisa dibawa mati? Atau kita mau menjalani hidup kita lebih semangat mengasihi Tuhan, lebih semangat membaca Alkitab, lebih semangat berdoa bagi satu sama lain, lebih semangat beribadah dan melayani Tuhan, lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Mari di tengah momen Paskah ini kita bangkitkan diri kita, bangkitkan motivasi kita, kita ingatkan diri kita untuk membangkitkan iman kita, bangkit bersama Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya yang telah bangkit. Jalani hidup ini bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit, Tuhan yang perkataannya selalu digenapi, janjinya selalu ditepati, dan Tuhan yang bukan seorang pembohong. Apa yang Yesus katakan tentang kematian dan kebangkitan yang sungguh-sungguh telah terbukti. Itulah sebabnya kami mendasarkan iman kami kepada hal-hal tersebut, Tuhan. Kami percaya suatu hari nanti kami juga akan bertemu kembali dengan orang-orang terkasih kami yang sudah lebih dahulu mendahului kami berpulang ke rumah Bapa. Itu yang menjadi motivasi bagi kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, biarlah kami juga bisa memakai waktu kami sebaik mungkin, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk memanjakan kedagingan kami, tetapi kami rindu untuk memantapkan iman kami, membuat iman kami makin teguh, dan kami makin mendekat kepada Tuhan. Karena kami tidak pernah tahu kapan kami akan pulang dan bagaimana caranya. Kami hanya tahu bahwa ketika kami pulang nanti, kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah lebih dulu dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara yang lain. Terima kasih Tuhan, kalau tahun ini dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan kami masih diizinkan untuk memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sendiri kami pasti tidak bisa bangkit, sendiri kami pasti akan terus terpuruk, tapi bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus kami mampu. Kami memang kecil Tuhan, kami memang tidak berdaya, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Kami memang lemah, kami punya Yesus yang kuat. Kami memang miskin, tapi kami punya Yesus yang memelihara hidup kami dan menyediakan seluruh kebutuhan kami. Kami memang penuh sakit penyakit, tapi kami punya Yesus yang bilur-bilurnya mampu menyembuhkan penyakit apapun. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang terus menemani kami, sehingga kami tidak pernah sendirian. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang telah ditaburkan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu yang mau menunjukkan rasa kasihnya kepada Tuhan melalui memberikan persembahan bagi gereja kita, bisa melalui rekening yang ada di sebelah sini. Persembahan Bapak Ibu sangat berarti bagi gereja kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita menaikkan pujian. Sekarang aku memuji-Mu Tuhan Allah yang setia. Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Diaken Livi dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Dan kami juga bersyukur untuk hari ini Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang baru. Engkau sudah memberikan kami nafas hidup yang baru. Terima kasih untuk kebaikan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini untuk kesekian kalinya kami juga masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Kami juga bersyukur untuk firman juga yang sudah boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan untuk hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Engkau juga yang pimpin untuk kehidupan, bahkan juga untuk pelayanan yang dia lakukan Tuhan. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama Engkau. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini, baik itu WL, untuk singer, untuk tim musik, untuk LCD, untuk semuanya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami berikan, semuanya boleh berkenan di hadapan Engkau. Engkau tambah-tambahkan kesetiaan pada setiap pelayan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh semakin giat melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala juga yang sudah menggembalakan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai beliau melalui keteladanan hidupnya untuk membangun setiap jemaat yang ada. Tidak lupa kami juga berdoa untuk setiap diaken, setiap pengerja, setiap staf dari komisi-komisi yang ada, baik itu KW, untuk sekolah minggu, untuk pemuda remaja. Biarlah Tuhan Kau juga tetap berkati kami satu persatu, bahkan Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepada kami untuk juga melakukan, memikirkan program-program yang berguna untuk pertumbuhan kerohanian setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau juga yang tolong Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami masing-masing.
Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami yang berseru kepada Engkau. Biarlah Engkau juga yang cukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau juga yang tolong, Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang berjalan sampai saat ini. Kami bersyukur kalau negara Indonesia boleh termasuk sebagai negara yang cepat memberikan vaksin kepada rakyatnya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya pemimpin yang melakukan hal-hal berguna bagi masyarakatnya. Biarlah Tuhan Engkau juga yang tolong untuk program vaksinasi ini boleh berjalan semakin baik, semakin lancar. Kami juga menyerahkan untuk para nakes yang melayani, menunjang untuk program vaksinasi ini. Kami juga berdoa untuk stok obat yang ada. Biarlah Engkau penuhi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dan kami meteraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup. Doa berkat akan disampaikan Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan.